Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila Zamara, mahasiswa ilmu politik. Jadi video ini saya tampilkan untuk memenuhi tugas MK resolusi konflik. Adapun saya akan menjelaskan tentang konflik Partai PKS dan Demokrat. Nah, secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin atau configer yang berarti saling memukul. Jadi menurut Antonius, konflik merupakan suatu tindakan salah satu pihak yang berkaitan dengan atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Nah, pada konflik antar partai merupakan salah satu bentuk konflik sosial di mana keduanya memiliki ciri-ciri yang mirip. Hanya yang membedakan konflik sosial ini adalah berhubungan dengan kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara, pemerintah, pejabat, atau kebijakan. Nah, konflik antar partai PKS ini dan Demokrat eh, sudah berlangsung mulai tahun 2009, yang mana partai PKS menolak Budiono sebagai calon presiden dan mengancam akan menghilangkan dukungan pasangan kepada pasangan lain. Nah, kemudian pada November 2009, PKS juga mendukung penggunaan hak angket DPR untuk mengusut pemberian fasilitas pendapatan jangka pendek pada Bank Senturi yang dinyatakan sebagai bank gagal. Nah, menurut PKS dalam hal ini dapat memperbaiki sistem dan dapat melakukan investigasi lebih dalam kasus Bank Senturi. Sedangkan Partai Demokrat yang adalah merupakan partai politik yang menyandang SBY sebagai presiden di pemerintah menolak untuk melakukan penggunaan hak angket dengan alasan proses tersebut dapat tumpang tindih. Pada Februari 2011, PKS mendukung penggunaan hak angket mafia pajak yang akhirnya kandas dalam rapat paripurna DPR. Nah, Presiden akhirnya membuat kontrak koalisi dan tidak mengundang PKS dalam pembahasan kontrak. Partai Demokrat menilai hak angket mafia juga bukan untuk mengawasi, melainkan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara mafia pajak seperti Gayus Tambunan. Nah, Maret 2012, PKS menjadi satu-satunya partai koalisi yang menolak rencana kenaikan BBM. Penolakan PKS terhadap kenaikan BBM ini merupakan alasan harga BBM akan berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, PKS mengaku penolakan harga BBM karena berpihak pada rakyat. Nah, jadi itu menjamin keamanan negara dan keanggaran keuangan yang sehat. Adapun penyelesaian konflik pada konflik antar partai Demokrat dan PKS ini selalu mengalami masa surut dan kemudian konflik muncul kembali. Sampai berakhirnya masa jabatan Presiden SBY pada periode kedua bulan Oktober 2014, belum pernah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana setelah peristiwa penolakan kecaman keras terhadap PKS, Partai Demokrat maksudnya. Nah, saat ini konflik dibiarkan memudar tanpa ada usaha kesepakatan ataupun perjanjian lainnya. Nah, untuk menyelesaikan konflik yang sering terjadi antara kedua belah pihak. Adapun teknik penyelesaian dalam konflik yang digunakan adalah loss-loss solution, yang mana loss-loss solution adalah strategi yang merugikan atau tidak adanya perjanjian antara kedua belah pihak karena perundingan cenderung tidak menggunakan akal pikiran yang sehat. Dengan adanya loss-loss solution ini, maka mereka dapat melakukan mediasi dengan partai PKS agar dapat memberikan dampak kebijakan kepada pemerintah ataupun rakyat tentang kenaikan BBM yang terjadi guna memberikan dampak juga kepada masyarakat. Nah, kenaikan BBM ini memberatkan di masyarakat dan partai PKS juga membawa keresahan yang masyarakat ini ke dalam forum yang lebih besar agar dapat menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.